Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 1.2, yakni nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, saya Arif Gumlar, merupakan calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Akan memaparkan dengan menggunakan model refleksi 4P. P yang pertama yakni peristiwa. Kedua, perasaan. Ketiga, pembelajaran. P yang keempat, penerapan. P yang pertama peristiwa, ada kata tanya di sini, momen yang paling penting yang menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1, yakni yang pertama, baru sekarang saya memahami maksud filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang kedua, ternyata saya baru mengetahui bahwa pembelajaran yang sejatinya adalah berpihak pada murid. Dan guru berperan menuntun dan tumbuh kodrat yang ada pada anak. Yang ketiga, mendidik bukan hanya mengajarkan pengetahuan kognitif, tetapi yang lebih penting adalah penumbuhan budi pekerti yang baik pada anak. Yang keempat, saya baru memahami arti kata merdeka pada program pendidikan guru penggerak. Pada modul 1.2, momen yang paling penting yang menantang bagi saya, yakni yang pertama, saya ingin mengimplementasikan teori berpikir cepat dan lambat dalam mengatasi suatu permasalahan. Yang kedua, saya harus memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak di sekolah. Yang ketiga, peran saya sebagai guru tidak hanya berada di kelas, tetapi kita juga cakupannya luas dan harus melibatkan seluruh pihak. Yang keempat, saya baru mengetahui dan ingin mengimplementasikan teori difusi inovasi di sekolah. Lalu, bagaimana kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2? Yakni, yang pertama kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid. Yang kedua, agar pembelajaran harus berpihak pada murid, seorang guru dapat mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak secara optimal. P yang kedua adalah perasaan. Lalu bagaimana momen saya merasakannya? Yakni yang pertama, saya merasa ilmu saya masih sedikit sekali. Untuk itu saya termotivasi untuk belajar dan terus belajar. Yang kedua, saya merasa lebih mengenal nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Hati saya tergerak untuk meningkatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang ketiga, saya harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di sekolah. P yang ketiga adalah pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana momen sebelum terjadinya untuk berpikir bahwa pembelajaran yang baik adalah guru menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua,
Saya selalu mengedepankan penilaian kognitif pengetahuan karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai dan KKM yang harus dicapai. Jika siswa tidak memenuhi KKM, maka dikatakan tidak tuntas atau tidak naik kelas. Yang ketiga, saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan dan saya juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan guru. Lalu sekarang berpikirnya bahwa guru harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru harus mampu mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi rekan guru, dan menggerakkan komunitas. Guru harus mampu mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak di sekolah. P yang keempat adalah penerapan ke depan atau rencana. Pertanyaannya, apa pengembangan diri yang sederhana, yang konkret, dan rutin yang saya lakukan sendiri dari sekarang? Yakni yang pertama, pembiasaan budaya 3S, senyum, sapa, dan salam, baik di kelas maupun di sekolah. 2. Merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang ketiga, melaksanakan refleksi pembelajaran. Yang keempat, membuat inovasi pembelajaran berupa metode, media, alat peraga, atau program sekolah. Yang kelima, menumbuhkan budaya literasi membaca buku siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang keenam, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran. Yang ketujuh, mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan seperti seminar, lokakarya, pelatihan mandiri. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.